Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, teman-teman. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran. Oke, teman-teman dulur-dulur, bagaimana kabar teman-teman dulur-dulur semuanya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dulur-dulur semuanya tidak kurang suatu apapun. Oke, teman-teman dulur-dulur, seperti biasanya dalam video-video saya selalu berbagi tentang peternakan, selalu berbagi tentang perkambingan. Dan untuk saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita memulai ternak kambing ya teman-teman dulur-dulur ya. Seperti yang sudah saya bagikan dalam video-video saya sebelumnya atau video-video saya yang lain tentang bagaimana cara kita memulai ternak kambing, sudah saya bagikan kepada teman-teman apa yang harus kita lakukan. Untuk pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan bang pakan. Setelah kita mempersiapkan bang pakan, kemudian kita persiapkan kandang. Kandang harus kita buat ya teman-teman. Setelah kandang kita buat, kemudian kita memikirkan atau bagaimana kita mengisi kandang itu. Kita memilih bibit yang bagus atau indukan yang bagus, atau kalau kita mau sistemnya itu fattening, kita harus membeli bakalan-bakalan atau bakalan pejantan yang bagus yang bakalan akan kita breeding. Kalau kita tujuannya mau breeding, kita harus membeli indukan yang bagus yang nanti indukan itu bisa berkembang biak dengan baik, keturunannya juga baik. Bahkan kalau bisa nanti peranakannya atau anaknya atau cempenya itu lebih dari 1 ekor. Itu adalah bibit yang baik menurut saya. Nah, kalau bang pakan kita sudah tanam, kandang kita sudah kita buat, kemudian isi dari kandang itu atau bibit atau kambing modal awal kita sudah terisi, kemudian yang terakhir adalah perawatan teman-teman. Jadi perawatan itu sangat penting juga untuk kita mulai beternak ya. Jadi pengalaman di saat kita merawat kambing itu sangat-sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi saya untuk kali ini sharing tentang pengalaman perawatan ya teman-teman. Jadi kalau persiapan kemudian buat kandang di video-video saya sebelumnya sudah saya terangkan ya teman-teman. Untuk kali ini saya fokus untuk perawatan ya teman-teman. Jadi perawatan itu ternyata sangat penting untuk kita memulai ternak ya teman-teman. Menurut saya tidak ada hal yang tidak penting dalam dunia peternakan itu ya teman-teman. Soal bang pakan itu sangat-sangat penting sekali ya. Itu sangat penting sekali juga. Selain itu kandang juga sangat penting, pemilihan bibit juga sangat penting, dan yang terakhir perawatan itu ternyata juga sangat penting sekali ya. Misalnya kita beli indukan bagus atau bibit yang bagus, kalau perawatan juga kita tidak perhatikan, tidak bagus ya sama saja. Misalnya pemilihan bibit bagus, perawatan bagus, kemudian tidak ada bang pakan juga kita mau dikasih pakan atau dikasih hijauan apa juga kita tidak bisa memberi pakan mereka. Jadi semua itu saling membantu, sangat penting dan tidak bisa kita tinggalkan dari satu dan yang lainnya. Perawatan kambing yang baik itu bagaimana sih ya teman-teman dulu-dulu ya. Jadi setelah kita mendatangkan bibit kambing dari pasar ataupun kita beli dari mana ya, dari peternak yang kita sudah kenal ya, berdoa saja mudah-mudahan bibit atau indukan yang kita datangkan itu indukannya sehat, indukan itu tidak sakit, kemudian indukan itu gampang beradaptasi, kemudian cara pakan mereka itu gampang. Misalnya kita kasih pakan apa saja, hijauan apa saja, itu mereka selalu bisa makan ya, atau selalu dimakan oleh kambing-kambing kita. Itu suatu hal yang menyenangkan ya. Yang tidak menyenangkan hati itu kalau kita mendatangkan bibit dari pasar ataupun dari temen, itu nyampe di kandang kita tidak bisa cepat beradaptasi, kemudian kita kasih
pakan hijauan itu hanya cimit-cimit, soalnya kita tidak tahu apa yang disenangi oleh kambing itu sebelum ada di kandang kita. Kemudian kita beri hijauan mereka tidak dimakan atau makannya itu tidak dokoh, itu menjadi permasalahan untuk kita. Kita harus menyesuaikan diri mereka agar mereka bisa lahap makan, bisa lahap minum, kemudian bisa tenang, bisa nyaman di kandang kita. Itu adalah suatu tantangan buat kita ya. Jadi itulah yang dinamakan perawatan. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan ya. Sebelum indukan itu datang, kita membayangkan untuk merawat kambing itu begini begitu, tapi dalam prakteknya nanti setelah indukan itu datang ke kandang kita belum tentu ya teman-teman. Maksudnya belum tentu itu kambing itu tidak seperti yang kita bayangkan, atau sudah seperti yang saya katakan tadi ya, kambingnya itu begini begitu, susah untuk dikasih makan, tidak bisa beradaptasi di kandang kita, seperti itu ya teman-teman. Tapi misalnya indukan itu kita beli dari teman kita sudah tahu bagaimana tata cara teman kita itu memberi makan, itu pasti di kandang kita gampang untuk memberi pakan mereka. Kita hanya membuat mereka nyaman saja di kandang kita. Jadi soal pemberian pakan kita nurut saja apa yang diberikan di kandang sebelumnya ya. Kita berikan hijauan apa yang mereka senangi, seperti itu gampang untuk beradaptasi. Kambing yang sudah tahu apa tata cara makan mereka itu kita akan gampang merawatnya. Dan untuk perawatan yang paling utama untuk saya ya teman-teman, kalau kambing sudah ada di kandang itu soal kebersihan ya teman-teman. Jadi tata cara makan si kambing itu, kebersihan itu harus selalu kita jaga. Bagaimana sih kebersihan itu ya teman-teman, dulur-dulur ya. Jadi untuk kebersihan kandang itu kalau bisa itu setiap hari atau setiap pagi hari itu kita harus selalu membersihkan palungan atau tempat makan kambing-kambing kita. Jadi kalau saya seperti ini ya teman-teman, itu setiap mau saya ngasih pakan itu palungan atau tempat pakan itu harus selalu saya bersihkan ya. Dari awal dulu saya ternak kambing, dari pertama saya ternak kambing sampai sekarang, itu kebersihan palungan, kebersihan pakan itu selalu saya utamakan ya. Belum pernah saya itu ngasih pakan sebelum palungan itu atau tempat pakan itu saya bersihkan. Untuk pagi hari pertama sekali saya ke kandang itu ya, pertama kali yang saya lakukan itu membersihkan sisa-sisa pakan sore hari atau malam hari. Kemudian setelah bersih saya memberi pakan kambing-kambing saya. Karena kita tahu ya teman-teman, kita tahu saja misalnya kita istilahkan dengan kita samakan dengan kita ya. Misalnya kita minum, kita makan pakai piring, kemudian piring kita tidak kita cuci, bagaimana rasanya ya teman-teman. Begitu juga dengan kambing juga, kalau tempat makannya kotor kemudian nanti tidak kita bersihkan, kemudian kita kasih pakan dan nanti pakannya bercampur dengan kotoran kemarin, pakan yang kemarin, ya kasihan juga ya teman-teman. Makan si kambing itu tidak lahap ya, karena bercampur dengan kotoran-kotoran yang kemarin. Apalagi biasanya kalau kambing-kambing di kandang saya itu ya, itu kalau malam hari itu nggak tahu bagaimana itu kohe dari si kambing itu bisa masuk ke dalam palungan. Mungkin pada saat buang kotoran atau buang kohe itu menghadap ke belakang, jadi kohe si kambing itu bisa jatuh ke palungan. Apalagi seperti itu ya, kalau kita tidak bersihkan kemudian kita langsung kasih pakan hijauan seperti yang saya lakukan ini, kan bercampur dengan kotoran ya teman-teman. Gak mungkin pakan itu nanti kalau masih sedikit kemudian dihabiskan, itu gak mungkin dong bercampur dengan kotoran mereka. Jadi
paling utama kebersihan itu ya selalu kita bersihkan palungan atau sisa-sisa pakan yang kemarin, kotoran-kotoran sisa pakan kemarin bercampur dengan kotoran kohe yang ada di palungan, kita sapu, kita bersihkan seperti yang saya lakukan tadi ya teman-teman. Setelah itu baru kita kasih pakan mereka satu persatu. Untuk saya itu yang saya utamakan kambing yang paling cerewet dulu ya, soalnya kambing yang paling cerewet itu kalau tidak didahulukan itu biasanya akan teriak-teriak terus, tapi kalau kita dahulukan biasanya kambing-kambing itu terus makan dan tidak berteriak-teriak. Untuk kambing yang tidak cerewet itu bisa kita belakangkan, itu biasanya kalau saya di kandang saya seperti itu. Sambil kita memberi pakan mereka, kita juga harus selalu melihat mereka, perkembangannya mereka itu bagaimana, apakah kambing itu sudah merasa nyaman di kandang kita atau belum, atau kambing itu sakit, atau kambing itu nanti kurang nafsu makan. Itu selalu kita perhatikan ya, dari jam ke jam, dari pagi ke sore. Kalau kita itu ke kandang, kita selalu memperhatikan kambing-kambing kita ya. Jadi jangan setelah kita masih kasih pakan begitu saja kemudian nanti kita tinggal, kita tidak perhatikan kambing itu mau makan atau tidak, mau minum atau tidak, kemudian kita tinggal. Jangan ya teman-teman. Jadi kambing itu harus kita perhatikan, harus kita lihat kambing itu benar-benar nyaman atau belum di kandang, sudah mau makan banyak apa belum, atau juga kita lihat hijauan apa yang disenangi mereka agar mereka bisa nyaman di kandang kita. Kemudian soal banyaknya pakan juga harus kita perhatikan ya. Kambing itu misalnya kalau kita beri 1 ember semuanya ya teman-teman. Kemudian kalau kambing kita sudah banyak lebih dari 1, kita perhatikan ya, kita beri pakan 1 ember itu kurang atau tidak habis atau bagaimana, kita itu harus tahu. Misalnya kambing yang 1 itu dikasih 1 ember kurang, ya ditambah sedikit. Misalnya kalau yang 1 itu dikasih 1 ember itu kok masih sisa banyak, bahkan sampai siang sampai sore masih sisa, berarti kan banyaknya pakan yang dimakan oleh kambing itu tidak sama dengan kambing yang satunya. Jadi harus kita kurangi, bisa kita kurangi sedikit, kita berikan ke kambing yang agak makannya banyak, seperti itu ya. Kemudian setelah semuanya kita kasih pakan ya, kita lihat-lihat sebentar, semuanya kita lihat mereka makannya bagaimana. Kalau saya seperti itu ya, setelah saya kasih pakan mereka, saya lihat-lihat bagaimana cara makan mereka ya. Kita beri pakan seperti ini, kalau saya seperti rumput liar ini, kambingnya itu dokoh atau tidak, mau makan rumput jenis itu atau tidak, itu kita harus selalu memperhatikan mereka ya. Kemudian setelah itu juga yang lainnya juga kita lihat. Kemudian ada cempe-cempe juga, cempe-cempe yang sudah belajar makan seperti di kandang saya ini juga sudah makan hijauan. Untuk cempe ini khusus untuk cempe saya cari tahu apa yang disukai oleh cempe-cempe saya, karena mereka masih belajar makan ya. Itu apa yang mereka sukai dari cempe-cempe ini saya siapkan ya, hijauan atau ramban apa yang disenangi cempe itu selalu saya bedakan dengan yang lain. Jadi untuk hijaunya saya pilih dan saya berikan ke cempe agar mereka segera terbiasa dengan makanan sendiri, mereka terbiasa bisa mandiri, dan nantinya setelah disapeh itu mereka nanti akan terbiasa dengan makanan-makanan yang dipersiapkan. Nah, setelah selesai kita kasih makan mereka, untuk selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita melihat atau kita membersihkan tempat minum mereka. Misalnya kalau di kandang saya tempat minumnya adalah ember, kemudian kita bersihkan, kita lihat sisa-sisa comboran atau sisa-sisa minum yang kemarin
Ditakutkan juga kalau minum atau air putih itu masih tersisa, ditakutkan nanti sudah diteluri oleh nyamuk ya, dan wajib kita bersihkan, kita buang airnya, kita ganti ya. Kemudian setelah kita ambil semuanya, kita cuci dengan air bersih ya. Jangan sembrono ya teman-teman, walaupun cuma ember tempat minum kambing, kalau bisa kita harus selalu bersihkan. Ibaratkan saja dengan kita misalnya kita minum, gelas kita tidak pernah dicuci juga, bagaimana rasanya ya teman-teman. Jadi untuk kebersihan ember dari tempat minum si kambing ini juga penting sekali untuk dibersihkan. Air kita buang dulu, kemudian maksudnya sisa air kita buang dulu, kemudian embernya kita cuci bersih. Bahkan kalau bisa pakai sabun itu malah lebih bagus lagi. Jadi nanti kalau ada bakteri, ada kotoran, itu nanti bisa hilang dengan deterjen, atau bisa juga dengan pencuci piring ya. Deterjen pencuci piring itu juga bisa, itu sangat bagus juga. Tapi misalnya kalau tidak ada ya, intinya kita bersihkan ember-ember itu dari kotoran-kotoran sisa minuman yang kemarin. Itu sangat-sangat penting sekali ya teman-teman ya. Kalau kita atau kalau kambing kita itu mau sehat ya, kita harus seperti itu, kita harus lakukan ya. Dan setelah ember tempat minum itu kita bersihkan, kemudian kita balik dulu ya, agar ember itu nanti kering atau bersih dulu. Sambil nunggu ember itu kering, nanti untuk langkah yang selanjutnya kita membersihkan di daerah kandang ya, di bawah kandang ataupun sisa-sisa kotoran yang tercacar di bawah kandang itu nanti kita bisa bersihkan. Ini embernya sudah bersih, sudah kita balik, nanti tinggal nunggu kering. Nah, di saat tinggal nunggu kering itu kita bersihkan kotoran-kotoran atau sampah yang ada di bawah kandang, ada di bawah palungan seperti itu ya. Jangan dibuat sepele ya teman-teman. Kotoran-kotoran yang ada di bawah kandang, sekitar kandang itu harus kita sapu, harus kita bersihkan. Karena kesehatan kambing itu berawal dari kebersihan kandang. Bahkan kalau bisa itu habis dibersihkan, habis disapu, nanti di sekeliling kandang atau di daerah kandang-kandang itu bisa kita semprot ya, kita semprot agar terhindar dari segala macam penyakit. Akan tetapi misalnya kita tidak bisa menyemprot di daerah kandang, sekitar kandang, itu yang paling penting setiap hari, setiap pagi itu harus kita bersihkan kandangnya. Kita sempatkan waktu sebentar, setengah jam sampai 1 jam untuk membersihkan kotoran-kotoran ataupun apa yang ada di daerah kandang. Kalau saya pribadi menyapu tempat pakan atau palungan, dan di bawah palungan, di depan kandang, di bawah pakan kandang itu selalu saya lakukan setiap hari. Jadi wajib ya kalau saya. Jadi untuk membersihkan palungan kandang dan di daerah bawahnya, untuk menyapu bawahnya itu setiap hari harus saya lakukan. Itu menjadi suatu kewajiban ya. Misalnya tidak ada urusan yang sangat mendadak dan sangat penting, itu harus saya lakukan setiap hari. Karena kesehatan kambing adalah berawal dari kebersihan kandang. Selain membuat kambing sehat, kambing nyaman, kalau kita ke kandang juga kita akan merasa nyaman juga. Kalau bersih itu, kita ke kandang, main-main ke kandang itu rasanya nyaman. Kalau kandang kita itu kotor, banyak sampahnya, ya kita mau ke kandang saja itu rasanya kurang nyaman ya. Apalagi kambing-kambing kita yang selalu ada di kandang. Walaupun kambing-kambing kita itu hewan, tidak bisa berbicara, mungkin daya berpikir mereka juga terbatas, tapi kebersihan itu bisa membuat mereka nyaman. Dan setelah kita sapu bersih, kemudian kita kumpulkan dan kita
buang di tempat sampah yang biasanya kita untuk membakar sampah itu atau sisa-sisa kotoran itu. Kalau di tempat saya itu masih pedesaan, kita bebas ya membakar sampah itu atau membuang sampah itu kemudian kita bakar. Tapi kalau di daerah perkotaan ya mungkin kita harus berhati-hati ya untuk membuangnya atau untuk membakarnya. Tapi kalau untuk di daerah pedesaan sih bebas-bebas saja, tidak apa-apa, karena rumah-rumah di daerah pedesaan masih jaraknya agak jauh-jauh juga ya, tidak seperti di dalam perkotaan yang ada di gang-gang sempit ya. Untuk saya pribadi di kandang saya, sambil saya membersihkan kotoran-kotoran kandang itu yang tersisa, saya juga membuatkan bedian atau api unggun atau membakar sisa-sisa rumput atau sedikit sisa rumput yang ada di kandang ya. Yang intinya kita membuat asap, satu itu bisa mengusir nyamuk dari kandang. Kemudian kalau di musim dingin seperti saat ini ya, di saat ini di tempat saya musimnya kemarau, sangat dingin sekali ya, pagi-pagi seperti ini sangat dingin sekali. Ini bisa menghangatkan kambing-kambing yang ada di kandang. Kambing-kambing yang ada di kandang dengan asap yang ditimbulkan dari api itu bisa membuat kambing-kambing itu hangat. Ini pengapiannya saya dekatkan ke cempe di sebelah cempe, karena cempenya saya takutkan kedinginan ya, soalnya dingin sekali. Jadi intinya itu bisa mengusir nyamuk dan menghangatkan kambing-kambing yang ada di kandang. Tapi untuk saya tidak setiap hari ya saya buatkan perapian seperti ini ya, mungkin 3 hari sekali atau seminggu itu 2 kali, bisa 3 kali, tidak harus setiap hari. Kemudian untuk selanjutnya setelah pembersihan di daerah bawah kandang atau di bawah palungan, kemudian kita lihat juga di dalam kandang ya, itu ada banyak kotoran atau tidak. Kalau di dalam kandang itu banyak kotoran, banyak sisa-sisa pakan hijauan, itu harus kita bersihkan ya, harus kita sapu. Kita sapu juga dengan sisa-sisa kohe yang masih menempel di kandang, agar kohe-kohe itu bisa masuk ke bawah dengan kita sapu, dan juga kita bisa membersihkan sisa-sisa rumput yang berserakan di dalam kandang. Karena kambing juga beda-beda ya teman-teman. Kalau di kandang saya ini ada kambing yang kandangnya itu, dalam kandangnya itu bersih sekali, ada juga yang kotor juga ada. Jadi kalau bisa, kalau ada waktu itu seminggu 3 kali atau kalau bisa setiap hari itu di dalam kandang itu harus kita selalu bersihkan sisa-sisa pakan, sisa-sisa hijauan yang ada di dalam kandang kita sapu, agar juga kohe-kohenya yang masih menempel di jari-jari kandang itu bisa masuk ke bawah atau turun ke bawah atau jatuh ke bawah. Nah, setelah itu semua kita lakukan sambil nunggu kita membersihkan kandang, membersihkan di bawah kandang, kita menyapu di bawah kandang. Itu makanan yang kita berikan di palungan itu sudah dimakan kambing atau mungkin tinggal separuh. Nah, di saat itu kita memberikan minuman kepada mereka atau comburan kepada mereka. Kambing yang biasanya kita berikan comburan ya kita buatkan comburan. Misalnya tidak biasa kita beri comburan, kita beri air putih biasa ya, kita beri air putih biasa. Yang intinya kalau kita memberikan comburan itu kambing itu sudah makan hijauan atau perutnya itu sudah makan hijauan. Jadi di saat kambing perutnya itu masih kosong, jangan kambing itu diberi minuman atau diberi comburan. Nanti rumen yang ada di kambing itu nanti akan terganggu bila mana belum makan hijauan sudah kita beri comburan. Kalau bisa kita memberi comburan ke kambing itu, biasakan kambing itu sudah makan hijauan dulu ya, seperempat atau separuh pakan yang biasanya kita berikan ke kambing itu. Nah, setelah kita beri minuman, kita beri comburan, baru kita bisa bersantai-santai ya.
pekerjaan untuk pagi hari untuk mengurus kambing dirasa kita sudah selesai, dan kita tinggal nunggu aktivitas selanjutnya untuk pemberian pakan selanjutnya. Misalnya pemberian pakan 3 kali sehari, ya kita bertemu lagi dengan kambing kita siang hari. Misalnya dikasih makan 2 kali sehari, ya kita bertemu lagi atau ke kandang lagi itu sore hari di waktu pemberian pakan kedua kali. Jadi untuk pemberian pakan itu tidak sama ya teman-teman. Jadi untuk peternak itu ada yang memberikan 2 kali dalam sehari, ada yang memberi 3 kali dalam sehari, bahkan ada juga yang memberi pakan 4 kali sehari sama makan malam. Kalau di kandang saya itu saya berikan 2 kali 1 hari, pagi dan sore. Saya kalau siang itu tidak memberi pakan, dan malamnya juga saya tidak memberi pakan kambing-kambing saya. Toh juga kambing saya sudah terbiasa, dan kambing-kambing saya tidak apa-apa bila diberi pakan 2 kali sehari. Mereka sudah terbiasa ya. Jadi walaupun siang hari saya ke kandang, saya main-main ke kandang, misalnya saya tengok-tengok kambing, itu mereka juga diam saja, nggak pernah minta makan. Soalnya mereka sudah terbiasa dengan cara pakan yang saya berikan. Dan juga misalnya kita mempunyai indukan yang sudah bunting, di saat kita ke kandang, di saat kita memberikan pakan ke kandang atau main-main ke kandang, kita selalu perhatikan indukan itu yang sedang bunting ya, perkembangannya bagaimana. Apalagi untuk kambing yang sudah bunting tua, yang sudah mendekati beranak, itu harus selalu kita perhatikan, harus selalu kita tengok. Ditakutkan nanti di saat kambing itu sudah ada tanda-tanda mau beranak, kita tidak bisa menungguinya atau kita tidak bisa membantunya. Ditakutkan nanti kalau kambing itu masih di kandang atas atau di kandang jari-jari, ditakutkan nanti cempenya terjepit. Karena saya sudah mempunyai pengalaman di kandang sendiri, di kambing saya, di cempe-cempe saya. Dulu waktu malam hari, di saat kambing saya beranak, saya tidak bisa menunggui. Tahu-tahu cempenya sudah ada di luar, 2 ekor cempe. Itu kakinya semuanya cempenya terjepit ya teman-teman. Jadi mereka itu sehabis dilahirkan, kemudian mereka bergerak-gerak, kaki dari si cempe itu masuk ke dalam jari-jari ya teman-teman. Jadi semua kaki cempenya itu masuk ke dalam jari-jari. Jadi cempenya itu tidak bisa bergerak, tidak bisa belajar berdiri ya. Pokoknya kalau masih di atas kandang, di kandang jari-jari, sudah saya pastikan ya, cempe itu tidak bisa belajar berdiri. Karena apa? Kalau mereka ingin berdiri, kakinya selalu masuk ke dalam jari-jari kandang. Jadi kalau bisa di saat kambing itu mau beranak, tanda-tanda waktunya mau beranak, itu kita pindah ke bawah saja atau ke tanah, agar cempenya langsung bisa belajar berdiri dan langsung bisa minum ke induknya atau minum susu kolostrum pertama kali dari induknya. Karena susu kolostrum itu sangat penting sekali untuk cempe, yang bisa membuat cempe itu kebal, yang membuat cempe itu sehat dan kuat untuk berdiri, untuk belajar berdiri ya. Susu pertama dari induknya itu ya, susu pertama dari induknya itu sangat-sangat penting sekali. Cempe yang baru saja dilahirkan kemudian belajar berdiri, kalau bisa segera mungkin meminum susu pertama dari induknya. Sudah dipastikan kalau cempe yang sebegitu lahir itu meminum susu kolostrum dari induknya, itu sudah dipastikan langsung cempenya itu sehat, langsung bisa berdiri, berlari-lari ya. Kemudian misalnya nanti sudah di bawah itu beberapa hari dan cempenya sudah kuat berlari-lari, sudah kuat untuk dipindah ke kandang atas, kemudian kita pindah. Dan nanti kandang yang di bawah itu, nanti kalau ada indukan yang lain yang mau beranak, bisa nanti kita bisa pakai lagi. Dan cempe yang sudah bisa berdiri, sudah bisa berlari-lari untuk mungkin sekitar 1 mingguan itu, kalau kita pindah ke kandang atas itu sudah aman ya. Dan yang paling penting kita buatkan pintu untuk keluar masuk dari kandang ya, agar cempe itu bisa main-main di luar kandang dan
bisa masuk lagi nanti kalau cempe-cempe itu mau menyusu ke induknya. Jadi mengumbar anak-anak kambing atau mengumbar cempe itu sangat penting ya, yang bisa membuat cempe-cempe itu ceria, sehat, perkembangannya baik, bagus, cepat besar ya, itu cempe harus diumbar. Jangan ditaruh di kandang, kita kurung di kandang, jangan ya untuk cempe-cempe ya baru saja lahir. Mungkin untuk 2 bulan ke atas sampai 3 bulan bisa kita kurung di kandang. Setelah cempe-cempe itu kita sape, bisa fokus di dalam kandang atau tidak kita keluarkan. Soalnya kalau cempe yang sudah besar ditakutkan nanti kalau kita umbar itu bisa merusak tanaman, terutama tanaman tetangga ya. Nanti kita tidak dimarahi oleh tetangga karena cempe-cempe kita merusak tanaman mereka atau memakan tanaman mereka ya. Kalau tanaman kita sendiri dimakan ya nggak apa-apa, tapi kalau tanaman tetangga yang dimakan kasihan ya tetangga kita. Saya sendiri kalau tanaman saya itu habis dimakan oleh cempe-cempe saya juga agak kesel juga, tapi harus bagaimana lagi wong yang makan cempe-cempe kita sendiri, cempe-cempe yang ada di kandang kita sendiri. Nah jadi itu ya teman-teman, perawatan kambing, tata cara merawat kambing di kandang saya seperti itu ya teman-teman. Mungkin di kandang-kandang yang lain juga seperti itu, kalau ada perbedaan sih sedikit ya teman-teman. Kalau kita bisa melalui semuanya itu dengan baik, melakukan semuanya itu dengan baik, keberhasilan akan menanti kita ya teman-teman. Jadi itu teman-teman sharing saya tentang perawatan kambing yang harus kita lakukan di saat kita beternak kambing. Mungkin itu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat ya untuk teman-teman dulur-dulur. Terima kasih untuk teman-teman dulur-dulur yang sudah like, komen, dan subscribe-nya. Saya doakan semoga teman-teman dimudahkan segala apapun urusannya. Mungkin itu dulu, jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya selanjutnya, konten-konten saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran.